Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan berkat taufik dan hidayahnya lah pada hari ini kita bisa berhadir di majelis ini untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan berkat beliaulah kita tahu apa itu yang buruk, apa itu yang baik. Kita tahu apa itu yang halal, apa itu yang haram, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang ulun hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pembatal puasa. Baik, langsung saja kita mulai. Di dalam kitab At-Taqriratus Sadidah karangan Habib Hasan bin Ahmad Al-Qab, pembatal puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, qismun yubtilu thawabas shaumi la shauma nafsahu fala yajibu alaihi al-qada'u. Pembagian pertama ini ialah pembagian yang membatalkan pahala puasa tapi tidak membatalkan puasanya, maka tidak wajib atasnya dia seorang tadi mengqadanya. Jadi di pembagian pertama ini ialah pembatal pahala puasa, tapi pahala puasanya masih dianggap sah dan tidak wajib mengqadanya. Yang kedua, qismun yubtilu shauma wa kadzalika shawaba. Pembagian yang kedua ialah yang membatalkan puasa, demikian juga pahalanya. Yajibu fihi al-qada'u, maka wajib padanya itu orang tadi mengqada. Jadi pembagian yang kedua ini ialah pekerjaan yang membatalkan puasa dan juga pahalanya. Jadi wajib dia itu mengqadanya. Baik, masuk kepada pembagian yang pertama, al-qismul awal, wahia ma tubtilu thawabas shaumi. Ialah pekerjaan, perbuatan yang membatalkan pahala puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak daripada orang yang berpuasa namun tidak ada mendapatkan apa-apa melainkan hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Jadi dari hadis inilah bisa kita ketahui bahwa banyak orang itu puasa namun tidak mendapatkan pahala puasa, hanya sekedar mendapatkan rasa haus dan rasa lapar. Langsung saja, yang pertama, hal-hal pekerjaan yang pertama yang mana itu menghilangkan pahala puasa, al-ghibatu, menggibah.
atau biasanya dinamakan juga dengan menggosip. Apa itu definisi gibah? Wahia gibah zikrukal akhaqal muslima bima yakrahu walau kunta shodiqan. Gibah itu ialah menyebutnya engkau akan saudara engkau yang muslim dengan apa-apa yang dia benci, walaupun kamu itu benar. Jadi yang namanya gibah itu kamu menyebutkan keburukan saudara kamu yang muslim bila mana saudara muslim tadi mendengar apa yang kamu bicarakan tadi, dia tidak suka. Walaupun yang kamu bicarakan itu benar. Nah, yang inilah yang dinamakan gibah. Di dalam kitab Sulamut Taufik lebih diperinci mengenai penjelasan gibah. Sawaun zakaratahu binaqsin fi badanihi aw nasabihi. Sama adalah engkau menyebutnya dengan kekurangan yang ada di badannya atau pada nasabnya. Misalkan orang itu ada memiliki kekurangan di anggota tubuhnya, kayak jari tangan ini kurang satu misalnya. Kamu sambat-sambat lawan kakawanan, lihat tuh si anu itu nanti tangannya kurang dari 10, yakni 9 aja. Yang mana bila mana orang yang kamu sambat tadi mendengar perkataan tadi, dia tidak suka, maka itu namanya gibah. Au fi khalqihi, atau kamu menyebut-nyebut keburukan pada penciptaannya, pada anggota tubuhnya. Au fi fi'lihi, atau pada perbuatannya. Au fi qaulihi, atau pada perkataannya. Misalkan dia ini kayaknya bapandir tuh kayak kada sampai apa ya orang aja yang ngarannya kayak sumbing kayak itu disambat-sambat, yang mana bila mana orang itu mendengar perkataan kita tadi dia tidak suka, maka itu dinamakan gibah. Audinihi, atau kamu mengatakan dia itu pada agamanya. Au fi dunyahu, atau pada dunianya. Hatta fi saubihi wadarihi wadabatihi, sehingga pada pakaiannya, rumahnya, dan kendaraannya. Jadi ngarannya gibah itu bisa juga tentang pakaiannya. Misalkan pakaiannya itu kayak buruk benar, disambat-sambat kan kawanan, pada hati si anu tuh aja pakaiannya buruk benar aja, ngintu-ngintu atau harusnya dipakai. Nah, itu ngarannya gibah bila mana si korban gibah tadi mendengar dia tidak suka, maka dinamakan gibah. Kaqaulika al-ahwalul aswadu. Contohnya di dalam kitab Sulamut Taufik ini seperti perkataan engkau, dia itu adalah orang yang munafik. Memang dia itu munafik, karena yang benar itulah yang dinamakan gibah. Wa qaulika abuhu hindiyun. Seperti ucapan engkau abahnya itu adalah orang India, ya. Au fasikun, atau fasik. Wa qaulika annahu bakhilun au sayyi'ul khuluqi. Contohnya lagi seperti ucapan engkau bahwasanya dia itu orangnya
pelit, pamalar. Sama aja pada gibah juga, atau menyambat tentang dia itu adalah orang yang akhlaknya tidak baik. Wa qaulika sarikon. Contohnya lagi seperti ucapan engkau dia itu orang yang pencuri. Au qalilul adabi, atau dia itu orang yang minim adab dan lain sebagainya. Jadi di sini mengenai gibah itu ialah hal-hal menyebutkan keburukan saudara kamu yang muslim, yang mana dia itu tidak suka bila mana dia mendengar perkataan itu, walaupun itu yang benar. Jikalau yang kamu katakan itu ialah hal yang dusta, tidak benar, maka itu menjadi fitnah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Igtabatum akhakum." Qalu ya Rasulullah qulna ma fihi. Qala in qultum ma laysa fihi faqad bahtumuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian telah menggibah saudara kamu. Qalu, mereka menjawab, ya Rasulullah qulna ma fihi. Wahai Rasulullah, kami mengatakan apa yang benar ada pada dirinya. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in qultum ma laysa fihi faqad bahtumuhu. Apabila kalian mengatakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maka sungguh kalian itu telah memfitnahnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa orang yang menyebut kejelekan orang, hal itu memang ada pada dirinya, maka itu namanya gibah. Jikalau yang disambat-sambat tadi tidak ada pada diri orang itu, maka itu namanya fitnah. Ada lagi diumpamakan dari hadis juga bahwa orang yang menggibah itu sama dengan orang yang memakan bangkai temannya, memakan bangkai saudaranya. Ada ungkapan, banyak orang yang puasa takut makan, takut minum karena membatalkan puasa. Tapi dia tidak sadar bahwa dia itu seringkali memakan bangkai saudaranya. Yakni dia itu puasa tapi seringkali menggibah saudara-saudaranya. Dan juga yang namanya gibah itu ialah ada orang yang menggibahnya, ada yang mendengarnya. Dua-duanya sama dikatakan dengan orang yang menggibah. Jadi untuk pertemuan kali ini sepertinya cukup saja sampai di sini. Mungkin akan dilanjutkan di lain waktu tentang hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Mudah-mudahan kita dapat menghindari yang namanya gibah, yang mana gibah itu menghilangkan pahala puasa dan juga merupakan dosa, yang mana memang mulut kita ini wajib untuk menghindari hal-hal yang berbuat dosa, seperti gibah tadi, atau seperti berdusta, atau bersumpah palsu, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, banyak rezekinya, bisa bertemu di lain waktu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.